Bencana alam di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Pidi Jaya memang masih meninggalkan luka yang dalam. 2 pekan pasca bencana, warga kini hidup dengan keterbatasan akses terhadap air bersih dan juga listrik. Lantas, apa upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan lingkungan? Berikut informasi reporter TV One Brilian Syaheran bersama juru kamera Azari Narotama dan Bowo Iman. 26 November 2025 mungkin menjadi tanggal yang tidak ingin diingat oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Provinsi Aceh. Hari di mana banjir bandang dan juga tanah longsor mengguncang sejumlah wilayah yang ada di provinsi ini. Tercatat 18 kabupaten, 3.310 gampong atau desa di 229 kecamatan ini terdampak oleh banjir. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana betapa dahsyatnya dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang melanda di Kabupaten Pidi Jaya ini. Ikuti terus bagaimana penelusuran kami. Material lumpur tebal masih menjadi pemandangan umum di ratusan gempong atau desa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Meski air banjir sudah surut, namun banyak warga belum dapat menikmati kembali fasilitas dasar. Bantuan sembako dan logistik sudah mulai masuk secara bertahap. Namun kebutuhan vital seperti listrik dan terutama air bersih belum terdistribusi merata. Minimnya sumber air minum dan air untuk sanitasi memaksa warga menggunakan air bekas genangan banjir untuk keperluan mencuci. Konsekuensi dari keterbatasan ini adalah ancaman penyakit. Sejumlah warga mengalami gatal-gatal, diare, hingga saluran pernapasan karena buruknya kualitas air yang digunakan. Karena kami kekurangan air, Bang. Ya, kan mati lampu. Sanyo nggak bisa hidup ya, belum nyala. Kalau air bersih, alhamdulillah sekarang udah mulai masuk. Termasuk yang di sebelah sana juga kami dikasih tabung yang oranye tuh, Bang. Ya, bisa dikatakan dengan air, bisa diminum, bisa buat air minum, bisa buat mandi. Itu aja sih, Bang. Termasuk saya di tangan, di kaki juga ada. Tapi alhamdulillah ada yang ngasih obat, ya kayak salep gitu kan. Warga berharap penanganan lingkungan seperti terutama pemulihan akses listrik dan air bersih serta pembersihan sisa-sisa lumpur. Lampu listrik. Nah, dari segi listrik, terus lumpur juga kemarin kan ini belum dibersihin kan, Bang kan. Jadi kayak kayak berantakan gitu kan. Jalan dan jembatan yang rusak parah membuat aktivitas warga di desa-desa lumpuh. BNPB bersama TNI Polri fokus pada pembukaan jalur akses menggunakan alat berat. Pembukaan jalur akses menjadi prioritas agar bantuan obat-obatan dan kebutuhan pokok dapat disalurkan dengan cepat melalui jalur darat dan udara. Lihat ada setidaknya 5 hingga 6 alat berat di kedua sisi secara total yang bekerja terus untuk bisa melakukan pemulihan dan perbaikan agar 2 jembatan ini bisa segera dilalui. Ini sangat krusial karena apabila 2 jembatan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, maka distribusi logistik, kemudian distribusi orang maupun barang ini akan sangat terbantu sehingga percepatan dari upaya tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi nantinya akan berjalan lebih efektif dan efisien. Sementara itu, pemerintah Provinsi Aceh menyatakan bahwa logistik dan keterhubungan wilayah menjadi prioritas utama. Menyusul kerusakan parah pada jaringan transportasi, distribusi ke beberapa daerah terus menghadapi tantangan berat. Untuk memastikan koordinasi penanganan tetap efektif, status darurat bencana diperpanjang hingga kondisi dinilai benar-benar stabil. Pada prinsipnya kita supaya dia usahakanlah cepat atau bagaimana caranya. Itu terus pada orang kan
PLN ke Pasifik kan, macam mana tekniknya. Jadi seperti itu. Jadi macam mana kita bilang ya. Ini kan status tanggap darurat sudah mau berakhir nih Pak. Ya, Dari mungkin kita sambung lagi 2 minggu lagi. sambung 2 minggu lagi. Sambung 2 minggu Nah, lagi. dalam 2 minggu itu berarti infrastruktur diharapkan bisa Biasa kembali pulih sedia kala. Berdasarkan data terbaru BNPB, sebanyak 28 orang meninggal dunia di Kabupaten Pd Jaya. Secara keseluruhan, di Provinsi Aceh, korban jiwa telah mencapai 391 orang, sementara 31 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Pemulihan infrastruktur dan normalisasi kehidupan memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Di tengah sisa luka karena bencana, perjuangan warga Pd Jaya untuk bangkit adalah fakta ketabahan yang nyata. Kini saatnya kita membantu dan merangkul saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana agar mereka dapat kembali pulih serta membangun ulang hidup di atas puing-puing ini. Dan tentunya ini jadi peringatan sekaligus PR bagi kita semua agar dapat menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Dari Pd Jaya, Aceh, Brilian Syaheran, Azarina Rotama, Bowo Iman, CB1 mengabarkan.